Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Morning class. Good Good morning, morning, Sir. Pak. Good morning, Morning, sir. sir. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, how Yes, great. thank How about you. you, sir? So before we start the lesson, I think it's better to pray together. Pray begin. Finish. Okay. Today we are going to learn about descriptive text. So first of all, I want to ask you guys. Maybe one of you have already heard about descriptive text. Jadi kalian udah pernah belum nih mendengar descriptive text itu apa? Jadi kalau misalnya kalian tahu atau udah pernah dengar gitu, coba bisa jelasin apa itu descriptive text. Ada yang udah pernah dengar belum? Biasanya berisi Apa ayo? itu, Jawab. Pak. Jangan malu-malu kalau mau jawab, jawab aja. Ada yang tahu nggak? Saya boleh coba, Sir. Saya lupa, Ya, sir. siapa tuh? Arvira, Sir. Ya, coba jelasin kalau tahu. Menurut saya deskriptif teks itu mendeskripsikan tentang sesuatu itu bisa tempat, orang, atau benda, Sir. Nah, ya benar. Jadi descriptive text itu menjelaskan, bisa menjelaskan orang, hewan, terus benda, apapun itu, secara lebih spesifik lah. Ya. Nah, yang pertama ini, what is descriptive text? Penjelasan dari atau pengertian dari apa itu descriptive text. Descriptive text is a text that describe particular person, animal, place, or thing. Seperti yang tadi kalian bilang ya, menjelaskan tentang orang, hewan, tempat, atau benda. You write a descriptive text when you want your reader to able to picture what you are describing. Jadi simpelnya gini, descriptive text itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tadi seperti kalian bilang, bisa orang, hewan, tempat, atau bahkan benda. Jadi artinya itu kita tulis descriptive text ketika kita pengen si pembicara dari teks itu bisa dapat gambaran tentang apa yang kita deskripsikan, terus jadi mereka nantinya bisa dapat gambaran lebih eksplisit tentang sesuatu yang kita gambarkan. Misalnya kayak contoh kita pengen menggambarkan seseorang. Nah, mereka pasti akan punya tuh kayak gambaran, oh orang ini tuh kayak gini ya, nah orang ini kayak gini. Nah, itu salah satu contoh gampangnya deskripsi teks itu apa, jadi dijelasin secara tulis. Nah, lanjut ke what is the what is the purpose of descriptive text? Apa tujuan dari descriptive text itu? Sebentar ya. Nah, the purpose of descriptive text is to describe person, animal, place, or thing in specific. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tujuannya ini descriptive text itu untuk mendeskripsi hewan, tempat, atau benda secara spesifik. The generic structure of this descriptive text. Jadi descriptive text ini punya struktur generik, yaitu ada dua, yaitu identification dan descriptive. Yang pertama ini identification. Nah, identification itu apa sih? Identification itu is part introduce where or who the subject being described is. Jadi identification itu kayak bagian dari teks yang mana memperkenalkan secara singkat apa yang sedang digambarkan atau dideskripsikan. Intinya kayak semacam penjelasan singkatnya kayak intronya gitu. Sebelum masuk ke
detail lebih spesifiknya. Sedangkan kalau description, this part show the details, description of the subject that being described. It may include the information about the appearance qualities of. Jadi kalau untuk description ini seperti penjelasan yang apa ya, yang masuknya itu udah lebih spesifik gitu loh. Jadi nggak sesingkat dan nggak sependek yang di application tadi. Jadi kayak udah lebih spesifik aja gitu penjelasannya tentang detail-detailnya. Nah sekarang itu yaitu adalah language features of descriptive text. Nah untuk language feature ini kita menggunakan untuk descriptive text ini menggunakan using simple present tense, using adjective and verb, terus using present passive voice. Karena di descriptive text itu terdapat sebuah fakta dari apa yang sedang digambarkan, terus juga banyak kata-kata yang menggunakan kata sifat dan keterangan, dan juga menggunakan passive voice. Nah, sekarang kita langsung masuk ke exercise. Nah, ini adalah salah satu contoh teks deskripsi, itu Maimun Palace. Coba dong saya ingin minta tolong untuk membacakan ini per paragraf ya. Saya minta tolong sama Pak Dia deh. Coba untuk bacain paragraf pertama. Oke, Sir. Suara saya terdengar nggak, Sir? Terdengar. Ayo coba baca. Oke. Paragraf pertama ya, Sir. Ya. Nanti kalau udah selesai Maimun. baca, langsung pilih ya salah satu teman kalian. Oke. Maimun Palace. Maimun Palace is a tourist destination in North Sumatra which has historical and cultural values located at Jalan Brigjen Katamso, Aur, Medan. This place is iconic to Medan. Untuk paragraf kedua itu Bagas, Sir. Okay. The building stand on an area 2772 square meter and is the heritage of the Delhi Sultanate. It was designed by an Italian architect and built in 1888 under the rule of Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa, the Sultan of Delhi. The third paragraph, Bayu, sir. Yo, Bayu, silakan. All right. The palace has stunning architecture. It combines Islamic, Dutch, and Malay architectures with a dominant color of yellow, typical of Malay. This two-story building is divided into three parts, namely the main building, left and right wing parts. It is supported by 82 octagonal stone pillars and 42 wooden pillars. Selanjutnya Arnesa, sir. Ayo, Arnesa. Okay, the first floor displays antiques such as old furniture and ornaments, while the second floor as used as residence of Sultanate families. There are 13 rooms on the second floor, 7 of which are in the main building, 3 rooms in the left wing part, and 3 other rooms in the right wing part. Oke. Kira-kira yang kalian udah baca ini tentang apa? Menurut kalian? Maimun Palace, sir. Tolong kursornya, Sir. Tentang Maimun Palace. Maimun Palace. Tentang tempat ya. Nah, kita sekarang langsung ke tentang istana. Pelatihan soal ini. Nah, untuk nomor 1 saya ingin tunjuk Fadil deh. Coba jawab kira-kira tadi yang Fadil udah baca. Apa jawabannya nih? What is the purpose of text? Ada yang jawaban pertama tuh yang E to relate Delhi Sultanate, yang B to entertain readers, C to describe Maimun Palace, D to describe a palace architecture, E
A. To relate a person trip to Medan. Kira-kira apa Fadil? Menurut saya jawabannya yang C, sir. To describe Maimun Palace. Kenapa tuh? Karena dalam paragraf tersebut dia mendeskripsikan Maimun Palace dari paragraf 1 hingga akhir, sir. Ya benar. Jadi jawabannya pertama ini, jawabannya itu adalah C ya, karena udah jelas banget di sini kita bisa lihat di konteks kalimatnya ya, sih ada to describe. Kebetulan kan di sini ada dua option juga ya. Yang di ini to describe palace architecture, cuman yang ini tuh jawabannya gitu tuh lebih condong ke Maimun Palace karena teks tadi tersebut menjelaskan Maimun Palace-nya. Sekarang kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu the palace architecture combines yang A. Islamic, Turkish, and Malay, B. Malay, Dutch, and Indonesia, C. Islamic, Malay, and Dutch, D. Malay, Dutch, and Turkish, E. Malay, Islamic, and Dutch. Coba saya minta Bagas, kira-kira jawabannya apa? Halo Bagas, Ya, Sir. kira-kira apa Bagas jawabannya? Sir, saya boleh lihat lagi nggak, Sir, ininya? Ya boleh. Bertanya. Boleh saya bantu nggak, sir? Oh ya udah deh, nggak jadi, sir. Nah, nih teksnya. Ingat gak tadi soalnya apa? Ingat, Sir. Udah, Sir. Coba lihat lagi, Sir. Optionnya, Sir. Nah, coba apa jawabannya? Yang B, Sir. Yang apa? B. Yang B. Kenapa bisa jawabannya Sir. B? Saya yang jawab, sir. Yang jawab, sir. Nah dulu, Bagas dulu. Saya ingin tahu kenapa dia bisa jawabannya Oh B. iya. Oke, siap. Maaf, sir. Kira-kira kenapa, Gas? Karena itu ada di Indonesia, Sir. Coba kita lihat lagi ya. Apakah ada Indonesia di sini? Tidak ada, Nih, sir. tidak ada. Jadi jawaban yang nomor 2 itu yang benar adalah C. Islamic, Bisa kita, Malay, and Dutch. kita bisa lihat nih. Nah, kita bisa lihat nih di paragraf yang ketiga, kalimat pertama. The palace has stunning architecture. It combines Islamic, Dutch, and Malay. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke yang nomor 3. It combines Islamic, Dutch, and Malay architecture. Paragraph 3, it refers to A. Malay architecture. B. The Delhi Sultanate. C. The main building. D. The residence. Yang E. Maimun Palace. Coba Arnesa jawab. Jawabannya yang ini, Sir, yang The Residence. Kenapa bisa The Main The Building, Residence? The Main Building, Sir. Kenapa bisa The main building? Kan tadi ada di tulisan, Sir. Coba yang mana? Dulu nggak, Sir? Saya lupa soalnya. Ini coba yang mana? Kira-kira kenapa bisa main building? Hmm. Salah ya, Sir, saya ya, Sir. Iya, jawabannya tepat itu adalah Yang I. yang di Yang I. Oh, to relate. Mana? Maimun Palace, karena kita bisa lihat di sini it refers to itu kan merujuk ke siapa gitu. Jelas-jelas ini kan karena kalau kita pengen jadiin kalimat sempurna, jadinya ya Maimun Palace combines gitu. Oh, it-nya itu sebagai kata penggantinya Ya. ya. Lanjut ke nomor 4. What is the dominant color of the palace? A. Red, B. Yellow, C. Green, D. Blue,
Yang A, brown. Coba Wahyu Ningsi jawab. Boleh lihat teksnya lagi nggak, Sir? Boleh. Jawabannya yang yellow ya, Sir? Ya benar, yellow. Kita bisa lihat di sini, color of yellow. Dan kita lanjut ke yang nomor 5. From the text we know that. Kita langsung jawab saja ya. Jawabannya itu adalah yang E. The visitor can see antiques on the second floor of the palace. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, so karena waktunya sudah cukup ya. I think that's all for exercise and for the learning session. Thank you guys for paying attention to my explanation about the descriptive text, and I hope you can learning something from this material, and I hope you guys can learn more about English. So I think that's all. Thank you guys for spending your time with me, and see you next time. Bye bye. Bye, Thank you, Sir. sir. Thank Bye, you. sir. Thank you, Bye, Sir. sir. Bye. Thank you. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Assalamualaikum, Sir. Nah, Itu recordingnya udah. mati, Bang. Mati dulu.